Sama bola pertamanya. Touch-nya luar biasa. Lengket pemirsa. Persebaya salahkan PSSI soal drama penunjukan Uston Nawawi sebagai pelatih. Persebaya Surabaya terus berupaya untuk menjadikan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Seperti yang diketahui, hadirnya Uston Nawawi sempat memberikan angin segar untuk Persebaya. Pria berusia 45 tahun itu mampu mengantarkan Persebaya meraih 3 kemenangan beruntun di Liga 1 2023-2024. Hal ini yang mendasari Persebaya berniat mempermanenkan status Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Namun langkah itu kini menemui kendala. Pasalnya, Uston Nawawi masih berlisensi AFC-A. Sedangkan aturan dari PSSI mewajibkan seorang pelatih memiliki lisensi setara AFC Pro atau UEFA Pro. Sebagai informasi, Uston Nawawi sejatinya saat ini sedang berupaya untuk memperoleh lisensi AFC Pro. Namun usaha tersebut terhambat karena PSSI mengundur program tersebut. Hal inilah yang disayangkan oleh Persebaya. Yang pertama, kita berharap konsistensi dari LIB sendiri. Dari PSSI juga masalah pelatih lokal, kita ingin memberdayakan pelatih lokal. Tapi kalau dari segi lisensi, ini kan masalahnya itu bukan orang ini belum melakukan langkah. Tapi Coach Uston kan udah melakukan mengikuti pelatihan lisensi udah modul ke-6. Modul ke-6 itu harusnya bulan Juni tapi ini diundur sampai detik ini belum ada. Ini kan juga bagian lisensinya PSSI ini juga harus komit kalau mereka yang salah kenapa kok yang jadi korban pelatih lokal, kata Yahya Al-Kathiri selaku manajer Persebaya. Lebih lanjut, Yahya berharap PSSI dapat mengeluarkan kebijakan khusus. Kebijakan tersebut yakni agar Uston bisa menjabat pelatih Persebaya. Saya berharap adanya kebijakan jangan gara-gara salahnya di PSSI terus mengorbankan pelatih lokal yang seharusnya bisa berkarya, tuturnya. Sementara itu, Persebaya rupanya sudah memiliki rencana cadangan. Bila Uston tetap tak bisa menjadi pelatih Persebaya, nama lain kini telah ada. Yahya menyebut sosok yang dimaksud yakni pelatih asing. Asing, rencananya nanti dilihatlah yang asing. Tapi yang jelas, pelatih baru sudah ada, ujarnya. Tunggu surat balasan PT LIB, Persebaya tetap tunjuk Uston Nawawi. Tim kebanggaan Kota Surabaya, Persebaya, dalam misi mencari pelatih baru usai memberhentikan pelatih kepala Aji Santoso dari jabatannya. Saat ini Persebaya Surabaya masih diasuh oleh caretaker, Uston Nawawi, yang berhasil meraih 3 kemenangan beruntun dalam menjalankan tugasnya. Hasil tersebut didapatkan saat Persebaya menang 2-1 atas Bayangkara FC, 1-0 kontra Persita Tangerang, dan menang 1-0 melawan juara bertahan PSM Makassar. Rentetan kemenangan tersebut kembali membuat Uston Nawawi kembali dipercaya menjadi pelatih kepala hingga laga melawan PSS Sleman pada Sabtu 26 Agustus. Manajemen Persebaya Surabaya berminat untuk mempermanenkan jabatan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala karena hasil baik dari mantan pelatih Deltras tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Kathiri kepada Radar Surabaya, Kamis 24 Agustus. Opsi pertama kami tetap Coach Uston Nawawi, sambil menunggu perkembangan dari PT LIB, kata Yahya Al-Kathiri. Meski begitu, pihak manajemen sudah bersurat kepada PT Liga Indonesia Baru selaku operator BRI Liga 1 Indonesia. Hal ini karena keterbatasan lisensi kepelatihan yang dimiliki oleh Uston Nawawi sendiri. Caretaker Persebaya Surabaya tersebut masih memegang lisensi AFC-A. Sedangkan syarat dari PT Liga Indonesia Baru, setiap klub Liga 1 wajib memiliki pelatih kepala berlisensi AFC Pro. Dengan keterbatasan tersebut, maka jabatan Uston Nawawi maksimal hanya 1 bulan setelah ditunjuk klub asal Kota Pahlawan ini. Jika lebih dari sebulan, maka klub bakal menanggung denda sesuai regulasi PT Liga Indonesia Baru. Jika upaya manajemen Persebaya Surabaya gagal dalam mempermanenkan Uston Nawawi, pihaknya sudah mempersiapkan opsi kedua, yakni melanjutkan negosiasi dengan pelatih baru yang sudah bersedia menunggu situasi dari Uston Nawawi saat ini. Sindir mantan pelatih Persebaya, Aji Santoso. Uston Nawawi tegaskan kemenangan berturut Persebaya bukanlah suatu kebetulan. 3 kemenangan beruntun Persebaya dalam kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 memberikan nama baru untuk Uston Nawawi. Uston Nawawi
WWW berarti win-win-win. Setelah menang 2-1 atas Bayangkara Presisi Indonesia dan Persita 1-0, Bajul Ijo mengalahkan PSM Makassar 1-0 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 18 Agustus 2023. Kemenangan pada pekan 9 ini mengerek posisi Persebaya ke peringkat 8 dengan 14 angka. Terpaut hanya 5 angka dari pemuncak klasemen Madura United. Kendati menang, permainan Persebaya sama sekali tidak indah. Umpan-umpan panjang tidak akurat. Salah oper. Pemain bingung saat ditekan dan dikepung pemain lawan. Beruntung pemain asal Singapura, Ouyang Song, berhasil mencetak gol dari hasil tembakan luar kotak penalti pada menit 9. Pandit sepak bola Binder Singh pernah menyamakan permainan Persebaya di bawah asuhan pelatih Aji Santoso pada kompetisi Liga 1 musim 2021-22 dengan pola permainan tiki-taka Barcelona yang dilatih Pep Guardiola. 1-2 kali passing sudah bisa membuka pertahanan lawan dan menciptakan peluang serta mencetak gol, katanya. Meskipun tidak menjadi juara, Persebaya adalah juara tanpa mahkota. Karena bermain dimanapun, dengan konsep permainan yang sama. Bermain menyerang dengan mengandalkan passing, kecepatan, agresivitas, dan yang penting mengandalkan intelijensia, kata Binder dalam kanal podcast di YouTube, 26 Maret 2022. Pujian Binder itu hilang tak berbekas pada musim ini. Manajemen Persebaya mengistirahatkan Aji Santoso dari posisi pelatih setelah hanya mengemas 5 angka dari 6 pertandingan awal. Kekalahan 1-2 dari Persikabo di Gelora Bung Tomo menjadi antiklimaks perjalanannya sejak 31 Oktober 2019 bersama Persebaya. Uston Nawawi, rekan setim Aji saat membawa Persebaya menjuarai Liga Indonesia 1996-97, menggantikan posisinya sebagai pelatih sementara. Dan ia memahami bahwa kemenangan adalah yang terpenting. Permainan indah hanya dicatat dalam kenangan. Dalam sepak bola yang penting adalah hasil akhir. Kompetisi yang pertama adalah hasil akhir. Kedua, kita perbaiki lagi bagaimana bermain bagus. Main bagus pun kalau tidak menang, tidak dapat 3 poin, kata Uston sambil mengacungkan jempol saat sesi konferensi pers. Pragmatis. Tapi memang hanya itu yang diperlukan untuk memenangi kompetisi. Jika kau tidak bisa bermain indah dan menghibur, pastikan saja meraih 3 angka di setiap pertandingan. Jonathan Wilson dalam buku Inverting the Pyramid tidak percaya ada yang disebut cara bermain yang benar. Tidak ada salah dan benar dalam taktik sepak bola. Semuanya adalah urusan sudut pandang secara emosional dan estetik. Mengatakan bahwa gaya bermain, orkestra, ala Arsene Wenger lebih baik daripada cara bermain pragmatis Jose Mourinho hanya kecenderungan personal. Lagi pula tak selamanya sebuah tim bermain pragmatis dengan merapatkan pertahanan dan menunggu diserang daripada mengambil inisiatif penyerangan. Wenger juga memilih taktik negatif pada final Piala FA 2005 untuk bisa menang.